Halo, kembali lagi di channel Nosphere. Kali ini aku mau bahas Titanfall 2, game FPS yang aku mainkan di PC. Sudah aku tamatkan main story-nya dan juga sudah aku coba multiplayer-nya. Buat aku, Titanfall 2 ini termasuk game lawas yang masih terasa kuat di tahun 2026. Bukan cuma karena campaign-nya seru, tapi karena game ini punya kombinasi yang khas, yaitu movement cepat, parkour lancar, combat intens, dan tentu saja pertempuran antara pilot dan Titan. Kesan pertama aku main Titanfall 2 itu langsung positif. Dari awal game, aku sudah dibawa ke suasana perang besar. Rasanya rusuh, cepat, dan langsung menarik. Yang menarik juga, karakter kita awalnya seperti pasukan biasa, lalu secara tidak sengaja dipercaya menjadi pilot Titan setelah pilot sebelumnya mati. Dari situ, MC meneruskan misi utama bersama Titan bernama BT. Buat aku, premis seperti ini sederhana, tapi efektif untuk langsung bikin cerita terasa punya arah. Bagian paling kuat dari Titanfall 2 menurut aku ada di gameplaynya. Kontrolnya responsif, pergerakannya lancar, dan parkurnya terasa keren. Saat bergerak, lompat, manuver, lalu masuk ke pertarungan, semuanya terasa cepat dan enak dikendalikan. Titanfall 2 bukan FPS yang terasa lambat. Kombatnya intens, cepat, dan taktis. Pemain harus terus bergerak, membaca posisi, dan tahu kapan harus agresif. Buat aku, kombinasi movement dan combat cepat inilah yang membuat game ini masih terasa seru walau dimainkan di tahun 2026 ini ataupun berikut-berikutnya. Hal yang membuat Titanfall 2 terasa beda dari FPS biasa adalah kombinasi antara pilot dan Titan. Saat menjadi pilot, aku bisa bergerak cepat, parkour, dan bermain agresif. Tapi saat masuk ke Titan, rasa permainannya berubah. Pertarungan terasa lebih besar, lebih berat, dan lebih sinematik. Yang menarik, Titan memang sangat kuat saat melawan manusia, tapi bukan berarti tidak bisa dilawan. Pilot yang bergerak agresif dan taktis tetap bisa memberi perlawanan. Di multiplayer, kombinasi ini terasa lebih hidup karena ada momen pilot bersama Titan, pilot melawan Titan, dan Titan melawan Titan. Campaign Titanfall 2 menurut aku konsisten seru. Dari awal sampai akhir, rasa tegang dan sulitnya makin berkembang di tiap chapter. Level desainnya linear tapi rapi. Jadi walau tidak terasa seperti dunia terbuka, alurnya tetap enak diikuti. Salah satu misi yang paling aku ingat adalah misi time travel. Di bagian ini, pemain bisa berpindah antara masa lalu dan masa sekarang secara bebas untuk menghindari masalah di dua waktu. Buat aku, ini salah satu momen paling kreatif dan paling mengagumkan di campaign. Selain itu, misi-misi yang menunjukkan kedekatan antara pilot dan BT juga terasa memorable. Interaksi mereka membuat campaign ini bukan cuma terasa sebuah game tembak-tembakan cepat, tapi juga punya hubungan karakter yang kuat. Dari sisi cerita, Titanfall 2 punya pacing yang rapat dan cepat. Ceritanya tidak banyak bertele-tele, bahkan bagian training saja sudah terasa langsung menantang. Karakter yang paling menonjol buat aku jelas itu adalah BT dan pilot atau si MC. Hubungan terasa kuat, terutama karena perjalanan campaign terus memperlihatkan bagaimana pilot baru ini membangun ikatan dengan Titan yang dia kendarai. Momen yang paling membekas buat aku adalah saat BT mulai menunjukkan emosi baru yang dia pelajari dari si pilot. Bagian seperti ini membuat hubungan manusia dan Titan terasa lebih hidup. Tapi ada satu catatan, campaign-nya terasa pendek, ditambah lagi dengan loading atau pembagian chapter yang terasa cukup sering. Jadi kadang tiap bagian terasa cepet banget selesainya. Secara visual, Titanfall 2 masih bagus untuk eranya, bahkan di tahun 2026. Menurut aku tampilannya masih tidak jelek dan masih bisa dinikmati secara wajar. Efek combat dan ledakannya memuaskan. Animasi karakter dan Titan juga terasa halus. Desain dunia memang biasa saja karena area lebih terasa disesuaikan untuk kebutuhan misi linear. Tapi suasananya tetap bagus dan ada beberapa momen visual yang cukup membekas seperti saat Titan melempar pilot ke bangunan yang jauh. Untuk audio, musiknya standar tapi cocok untuk membangun ketegangan. Sound design senjatanya, ledakan, dan Titan terasa kuat walau suara lingkungan terasa ya biasa saja sebenarnya. Voice acting juga bagus tapi tidak sampai terasa wah. Dari sisi performa, pengalaman aku di PC ini stabil, tidak ada bug, glitch, crash,
atau masalah teknis yang mengganggu. Loading cepat karena aku pakai SSD aja sih. Walau dalam campaign-nya loadingnya terasa terlalu sering aja. Multiplayer Titanfall 2 menurut aku menambah nilai besar. Campaign-nya memang bagus, tapi pengalaman tempur antara pilot dan Titan justru lebih terasa di multiplayer. Pertarungannya lebih rusuh, lebih intens, dan taktik pilot semakin terasa. Walau jumlah player dalam satu match tidak banyak, match tetap terasa ramai karena ada NPC acak yang ikut bertempur. Jadi area tidak terasa kosong banget. Tapi catatan pentingnya, di tahun 2026 multiplayer Titanfall 2 sudah tergolong sepi. Hampir semua mode sulit menemukan player ya. Mode yang paling mudah dicari menurut aku adalah PvE. Tapi itu pun belum tentu langsung ketemu dalam waktu kurang dari 30 detik. Jadi, kalau kamu mau beli game ini hanya untuk multiplayer, kamu harus tahu dulu kondisi playernya sekarang ya. Tapi kalau masih bisa menemukan room match seperti TDM, disitulah rasa utama Titanfall 2 bener-bener terasa. Aku beli Titanfall 2 sendiri, dan menurut aku game ini masih worth it di tahun 2026. Campaign-nya seru, combat-nya kuat, movement-nya enak, dan multiplayernya masih bisa memberi pengalaman yang sangat khas. Tapi aku lebih menyarankan beli saat diskon, karena ini tetap game lawas. Membeli di harga full price menurut aku kurang ideal. Game ini sangat cocok buat kamu yang suka FPS cepat, taktis, penuh gerakan, dan suka pertarungan intens antara pilot dan robot alias Titan. Tapi kalau kamu lebih suka tempo tempur yang santai, mungkin game ini akan kurang cocok. Kesimpulannya, Titanfall 2 adalah game FPS yang masih sangat seru dimainkan di tahun 2026. Kekuatan utamanya ada di movement, combat cepat, parkour, dan kombinasi pilot dengan Titan. Campaign-nya memang pendek, multiplayernya juga sudah mulai sepi, tapi kualitas intinya masih kuat. Buat aku, Titanfall 2 tetap sangat direkomendasikan banget, terutama kalau kamu bisa mendapatkannya saat diskon. Kalau kamu sudah pernah main Titanfall 2, tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, bagian yang terbaik dalam game ini di campaign, movement, Titan, atau multiplayernya? Silahkan komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye.